Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutiara Sari dari kelas M96 dengan NIM 20407502075. Di sini saya akan bacakan sedikit resume pada perkuliahan kelima dari Ibu Ika. Oke. Pengertian teks pidato. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Oleh karena itu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Nah, ciri-cirinya adalah tujuan teks pidato. Teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Apa sih yang maksud dari masing-masing istilah tersebut? Nah, informatif. Maksudnya, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Argumentatif, selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Rekreatif. Rekreatif adalah yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Selanjutnya, persuasif. Teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh operator atau orang yang berpidato. Nah, ada beberapa jenis metode dalam pidato. Metode menghafal. Pidato dengan metode ini biasanya digunakan di kalangan pelajar atau orator publik pemula di kalangan pelajar. Pidato metode menghafal ditunjukkan untuk proses pembelajaran. Metode menghafal juga diterapkan dalam berbagai lomba pidato. Metode ini tidak perlu membawa naskah atau teks lainnya karena menyampai pidato menghafal seluruh isi pidato. Naskah pidato juga dipersiapkan sebelumnya tetapi tidak dibawa saat berhadapan dengan publik. Selanjutnya, metode naskah. Metode ini merupakan metode di mana orang yang menyampaikan pidato membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Naskah tersebut disusun kemudian dibaca selengkap dari awal sampai akhir pidato. Metode ini biasa digunakan dalam menyampaikan pidato formal dan resmi, seperti pidato kenegaraan, sambutan pemerintah, atau laporan dari lembaga resmi. Pidato kenegaraan oleh presiden biasanya menggunakan metode naskah. Selanjutnya, metode ekstemporan. Metode pidato yang menyampaikannya dibantu dengan catatan kecil. Catatan tersebut berisi poin-poin atau garis besar isi pidato. Catatan tersebut membantu menyampaikan pidato, menjabarkan pembahasan pidato dalam uraian yang lebih luas dan detail. Selanjutnya, metode impromptu. Impromptu adalah metode penyampaian pidato tanpa bersiap naskah, catatan kecil atau menghafal sebelumnya. Penyampaian bersifat dadakan, penyampaian pidato langsung berbicara sesuai apa yang ia tahu dan terlintas di benaknya. Metode ini hanya bisa disampaikan oleh orang yang memiliki jam terbang tinggi sebagai orator. Ia terbiasa dan profesional dalam menyampaikan pikiran di hadapan publik. Metode ini biasanya dibawakan dalam sambutan dadakan atau ucapan terima kasih kepada kepala sekolah, ketua RT, pejabat pemerintah, atau akademis. Nah, sikap yang ditunjukkan saat pidato. Berdiri tegak dengan dua kaki, tidak bertumpu pada satu kaki, tidak bersandar di podium, tidak memasukkan tangan di kantong celana atau baju, tidak menggunakan lelucon yang tidak berhubungan dengan isi pidato, apalagi lelucon yang sangat tidak etis atau jorok. Selanjutnya, gestur tubuh tidak berlebihan. Selanjutnya, jaga selalu eye contact kepada audiens. Selanjutnya, rapikan pakaian sebelum pidato, bukan saat berlangsungnya pidato, dan juga durasi pidato harus sesuai dengan waktu yang diberikan. Jika lebih juga tidak apa-apa. Terima kasih.